Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Despiani dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi di dunia. Pada tahun 1949, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractatus de Comparatis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi setahun setelah buku tersebut dipublikasi. Akuntansi mulai diterapkan di Italia. Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing, seperti misalnya sistem Anglo-Sakson di Amerika Serikat dan di Inggris, serta sistem kontinental di Belanda. Saat ini, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Sakson. Ini disebabkan karena Anglo-Sakson dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Sakson melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau disebut dengan Anglo-Sakson mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Sakson. Tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika. 2. Penanaman modal asing atau disingkat jadi PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan berikutnya. Akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau disingkat jadi PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila masih terbata-bata dan masih ada salah-salah kata karena masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.